Iya. Menggunakan tidak ya. Misalnya saya datang ke sekolah tepat waktu, memakai seragam misalnya sesuai ketentuan. Oke, silakan ditulis keyakinan kelasnya. Iya. Silakan ditulis keyakinan kelasnya. Namanya. Yuk. Ayo. Silakan ditulis. Ya, silakan ditulis. Babu. Kita salat. Ibunya yang berdiri. Ya, segera. Nanti ditempel di sini ya kalau sudah selesai ya. Silakan ditempel di sini. Keyakinan kelasnya. Apa yang menurut kamu menjadi kayak keyakinan diri? Misalnya apa keyakinan kelasnya? Datang tepat waktu. Terus apa lagi? Memakai seragam sekolah. Terus berdoa sebelum dan sesudah belajar. Apa lagi? Mematuhi tata tertib. Apa lagi? Melaksanakan tiket. Membuang sampah pada tempatnya. Bertanggung jawab. Disiplin. Selalu berteman baik dengan teman. Jaga ketertiban kelas. Berusaha mengerjakan tugas secara mandiri. Selalu menyelesaikan masalah secara damai. Berkolaborasi dengan teman dalam diskusi. Yang sudah selesai boleh langsung ditempel ya di depan. Yang menjadi keyakinan kamu itu yang kamu tulis ya. Ya, yang sudah silakan ditempel. Boleh langsung ditempel.
Meu. Yuk, silakan ditempel. Itu, Mas. Ya, ya, ambil. Kita pulpen ke dia semua. Ya, 4, 5, 6, 7, 8, 18 baru. Wih, kau ini. Ya, bini bu. Kurang 5. Kurang 5. Bini nggak nempel lah bu. Terus? Kalau Aki. ya, Irfan. Irfan, ada yang bebas surat ini ya? Anissa. Dia dengan lah. Irfan, saya akan datang tepat waktu. Saya akan bikin kelas dan mematuhi tata tertib, memakai seragam yang lengkap, mengerjakan PR. Dede datang sekolah tepat waktu, berdoa dan sesudah belajar, memakai seragam sekolah, melaksanakan tugas piket, membuang sampah pada tempatnya, mematuhi tata tertib sekolah. Terus yang kebanyakan rata-rata sama ya, datang tepat waktu, memakai seragam, mematuhi tata tertib. Yang ini yang Dekti datang tepat waktu, memakai seragam, berdoa sebelum belajar, melaksanakan piket, mematuhi tata tertib, menjaga ketertiban kelas. Oke anak-anak, kita sudah membuat keyakinan kelas kita. Ibu harap keyakinan kelas ini sama-sama kita laksanakan ya. Kita patuhi apa yang sudah menjadi keyakinan kita. Oke, terima kasih atas keyakinan kelasnya. Semoga kelas kita selalu menjadi kelas yang menyenangkan. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk kita semuanya. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkatnya jualah kita dapat hadir di sini. Dan sholawat serta salam kita curahkan kepada nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara kita pada siang hari ini adalah aksi nyata modul 1.4 oleh Ibu Sunarti dengan topik budaya positif. Untuk memulai acara kita, marilah kita bersama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk keberkahan acara ini, marilah kita berdoa. Untuk berdoa ini nanti kita berdoa di dalam hati dan sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita lanjutkan dengan acara berikutnya, yaitu sambutan dari Kepala SD Negeri 5 Sungai Selan. Kepada Ibu Swidian, disilakan. Selamat siang. Ya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesehatan untuk berkumpul di ruangan ini dalam acara yaitu
presentasi guru kita yaitu guru penggerak dalam aksi nyatanya yaitu modul budaya positif. Di sini yang perlu kita perhatikan, kita jangan melihat siapa yang presentasi, yang penting kita ambil ilmunya untuk kita bersama, untuk bisa kita kembangkan di sekolah kita sendiri. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan nanti untuk mempresentasikan aksinya tadi. Terima kasih. Dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini di mana pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di ruangan kelas 6 ini dari Mas Neselan dalam acara presentasi budaya positif. Presentasi budaya positif. Next. Kesepakatan kelas kita ya, sebelum kita memulai materi kita, yang pertama hadir seutuhnya ya, yang kedua HP harap di silent, yang ketiga semangat dalam mengikuti materi. Next. Ada pantun ya, cakepnya yang kuat ya Bapak Ibu. Anak-anak belajar sangat aktif. Mereka belajar membuat batik. Mari kita belajar budaya positif. Demi masa depan peserta didik lebih baik. Next. Langkah-langkah aksi nyata modul 1.4 budaya positif ini, konsep intinya perubahan paradigma stimulus respon pada teori kontrol, disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Ketiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol. 6, restitusi. Baiklah, sebelum kita memulai ke langkah-langkah aksi nyata ini, mohon Bapak Ibu kita permainan dulu ya untuk penyegaran kita. Silahkan Bapak Ibu maju berhadapan mencari pasangan masing-masing. Kita akan permainan perkalian. Ayo lah. Misalnya ini Bapak. Misalnya saya mengeluarkan 2 jari, misalnya Bu Eka 8, 4. Jadi hasil perkalian siapa yang menyebutkan lebih cepat? Yang menang. Siapa yang menang? Yang lebih cepat itu yang menang. Oke. Sama lagi. Mulai. 1, 2, 3. 6. 5 kali ya. Sampai yang mulai ya. 2. Yang kalah tuh. Yang kalah tuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, kita akan memulai materi kita. Semoga sudah fresh.
Perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Perubahan paradigma belajar di SD Negeri 5 Sungai Selan tentunya sedikit berbeda ya dengan belajar di SD lain. Pembedanya adalah murid belajar di sini tidak akan dipaksa untuk melakukan sesuatu jika ia memilih untuk tidak melakukannya. Bentuk kontrol yang dipilih guru sesuai kebutuhan dasar murid. Next. Disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Disiplin positif sangat diperlukan untuk menyesuaikan iklim di sekolah. Tujuannya adalah agar setiap unsur yang terlibat di sekolah selalu berusaha berbuat yang terbaik untuk dirinya, sekolah, dan lingkungan tempat ia bekerja, dimanapun berada. Dengan disiplin positif, Bapak Ibu diharapkan nanti akan muncul rasa percaya diri dan berani menanggung resiko jika berbuat kesalahan dan sebaliknya. Itu muncul bukan karena aturan yang dibuat, namun lebih pada nilai disiplin yang sudah menyatu ke dalam jiwa. Sekarang kita disuruh memilih dua kalimat ini, hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Yang kedua, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Bapak Ibu, kita dapat melihat ya, dua kalimat ini masuk ke dalam hukuman atau konsekuensi. Kalau kita lihat, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya termasuk hukuman atau konsekuensi? Masuk hukuman nomor 1. Nomor 1 termasuk hukuman. Sekarang kita lihat lagi nomor 2-nya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Siapa yang bisa jawab? Konsekuensi, Bu. Konsekuensi. Coba next kita lihat. Iya. 1 hukuman, 2 konsekuensi. Sekarang ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Keyakinan kelas. Nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seorang akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Jadi keyakinan kelas ini memotivasi, mendorong seseorang untuk termotivasi dari dalam. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid pun demikian, Bapak Ibu, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan, nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut. Apa tujuan utamanya? Menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi seperti orang yang mau bepergian, Bapak Ibu, kita yang pertama kita ambil kalau kita mau mengendarai sepeda motor itu adalah helm. Kita menyadari bahwa dengan memakai helm kita akan, yang pertama kita tidak akan, kalau ada razia kita tidak kena tilang, terus juga bisa untuk mengamankan apabila terjadi kecelakaan, kepala kita akan terlindungi ya Bapak Ibu. Makanya kita memakai helm itu bukan karena takut karena ada razia, tapi memang menjadi kebutuhan kita. Sudah keyakinan kita
untuk memakai helm itu sebagai nilai-nilai kebajikan. Apabila memakai helm itu kita yakin ya ada nilai kebajikan. Next, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Pembentukannya itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Misalnya, datang tepat waktu. Tidak ada kata-kata misalnya jangan datang terlambat, tetapi dibuat kata-katanya misalnya datang tepat waktu. Terus misalnya mematuhi tata tertib sekolah, memakai seragam sekolah misalnya. Jadi hindari kata-kata tidak pada saat membuat peraturan keyakinan sekolah. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu. Tidak. Yang penting keyakinan kelasnya itu sudah mencakup apa yang ingin diyakini di kelas itu. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan kelas yang kita buat itu sebaiknya bisa diterapkan di lingkungan itu. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi dalam membentuk keyakinan kelas, kita melibatkan peserta didik, kepala sekolah, dan stakeholder yang lain. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu ditinjau, jangan itu berlaku untuk setahun. Jadi apabila sudah tidak relevan lagi, boleh diganti. Jadi boleh dalam setahun itu misalnya 3 kali ganti keyakinan kelasnya. Tidak harus misalnya setahun dipakai. Tapi kalau kira-kira keyakinan kelas itu sudah cocok, boleh juga dipakai selama 1 semester atau 1 tahun pelajaran. Next. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya memenuhi kesehatan, rumah, dan makanan. Komponennya fisiologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi kita semua menginginkan kebutuhan perasaan aman. Apabila itu ada kasus Doni ya, ketika ditanya oleh Ibu Ambar, dia mengambil bekal makanan temannya karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Next. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang Bapak Ibu dan rasa diterima. Sampai di sini ada yang kurang jelas kira-kira Bapak Ibu? Jelas. Ya, kalau sudah jelas kita lanjut ya. Kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kasih sayang dan rasa diterima ini adalah termasuk juga kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, dia ingin dihargai di dalam kelompok. Murid kita kadang-kadang dia merasa terabaikan, jadi dia sangat
menginginkan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Jadi anak-anak yang biasa memiliki kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya dipenuhi, dia akan lebih akrab ya dengan orang tuanya maupun dengan teman. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya, gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya nanti akan memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi Doni mengambil bekal temannya itu karena ingin diterima ya, dan merasa disayang. Jadi dia melakukannya itu. Next. Sekarang kebutuhan yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Apabila ada anak yang merasa hebat ya karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya anak tersebut berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kekuasaan. Next. Sekarang kebutuhan yang keempat, kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan sangat mencoba hal baru dan menarik. Itu yang ingin dipenuhi oleh anak-anak yang suka dengan kebebasan. Artinya dia dalam kasus Doni ya, bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Dia ingin bebas, maksudnya mencoba memilih makanan. Dia tidak mau makan bekal itu saja yang disediakan ibunya. Maka dia ingin mencoba dengan mengambil makanan teman-temannya. Dengan itu dia ingin memenuhi kebutuhannya, yaitu kebebasan. Next. Yang kelima, kebutuhan yang kelima, Bapak Ibu, kesenangan. Kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan kalau hidup kita tanpa kenikmatan apapun. Hidup kita misalnya jauh dari kesenangan, sangat menyedihkan misalnya. Untuk kita tidak akan termotivasi untuk
melakukan apapun kalau kita tidak pernah merasakan kebutuhan kesenangan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk juga, mereka masih mau terlihat lucu ya. Misalnya ada anak iseng menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti anak itu berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Next. Kebutuhan apakah yang ingin dipenuhi berdasarkan kalimat di bawah ini? Kita sudah belajar tadi ya 5 kebutuhan, Bapak Ibu. Sekarang dari 5 kebutuhan tadi ada kalimatnya, misalnya aku merasa bangga dan keren, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka, Bapak guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai sepatu baru, bersepeda itu seru. Bagaimana Ibu Sumarni? Nomor 1 jawabannya Ibu Indah. Coba dipahami. Bu Miss, Pak Tomo, yuk coba kita lihat ya Bapak Ibu. Dari kalimat tadi ternyata yang ingin dipenuhi adalah kebutuhan yang nomor 1 penguasaan, 2 kebebasan, 3 kasih sayang dan rasa diterima, 4 kesenangan. Next. Sekarang kita ke materi berikutnya, posisi kontrol. Posisi kontrol ini kita akan membahas tentang seorang penghukum. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa seorang melakukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Posisi penghukum biasanya berkata, patuhi aturan saya, atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara ya agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Biasanya penghukum ini Bapak Ibu nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, matanya melotot, dan jarinya menunjuk jari-jari. Awas. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu ya kata-kata yang biasanya keluar dari seorang penghukum. Next. Jadi tanyakan kepada diri kita Bapak Ibu, bagaimana perasaan murid bila gurunya berbicara seperti itu? Hasil dari kata-kata seorang penghukum tadi, kemungkinan murid akan marah, dendam, terus agresif. Bisa jadi sudah kembali duduk, murid akan coret-coret bukunya karena mungkin dia mendongkol dalam hatinya ya, sudah ditunjuk tadi, terus sudah di marah-marah tadi. Lebih buruk lagi setelah sekolah, biasanya murid yang sudah jadi korban dari guru penghukum tadi melihat motor atau mobil Bapak Ibu, bisa jadi ya digoresnya kendaraan tersebut dengan paku misalnya ya Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan di sekolah kita tidak terjadi karena murid-murid di sekolah kita baik semua, insya Allah ya Bapak Ibu ya. Next. Sekarang posisi kontrol yang kedua sebagai teman, Bapak Ibu ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ajakan, ya. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Jadi bisa
bisa negatif, bisa positif. Misalnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Terus, ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo, ingat. Ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Terus, ya sudah kali ini, tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Jadi murid merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha karena dia sangat tergantung kepada gurunya tadi. Dia pikir gurunya itu akan selalu membantu dia, akan selalu ada saat dia membutuhkan. Hal lain yang mungkin timbul adalah muridnya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Dia tidak akan mendengar guru yang lain. Dia hanya patuh pada guru yang dianggapnya sebagai teman tadi. Murid sangat tergantung sekali ya pada yang guru. Makanya kalau disuruh piket, suruh buang sampah misalnya, dia hanya nurut kepada guru yang dianggap bisa membantu dia tadi. Dia tidak akan menurut kepada Bapak Ibu yang lain. Next. Sekarang teman. Sebagai teman ini nada suaranya ramah, akrab, kadang-kadang bercanda. Terus bahasa tubuhnya agak mendekat ke murid dan mata dan senyum. Jadi tidak separah yang sebagai penghukum tadi. Agak tersenyum, kelihatan akrab ya. Misalnya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil ketawa ya. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini. Ambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Perasaan muridnya, murid akan senang dan akrab dengan guru. Itu termasuk dampak yang positifnya. Tapi hanya saja di sisi negatifnya, murid tadi menjadi tergantung pada guru tersebut. Jadi bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Dia merasa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain, sekarang kita ke pemantau ya Bapak Ibu ya. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Next. Nah, yang pemantau, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Jadi misalnya ya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Jadi pada posisi pemantau ini, gurunya suaranya datar, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu lembut, datar. Terus bahasa tubuhnya juga formal, tidak melotot-melotot, misalnya kayak penghukum tadi ya Bapak Ibu ya. Terus, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya.
Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid? Jadi perasaan murid pada saat guru memposisikan dirinya sebagai pemantau, hasilnya ya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Jadi pada saat guru memposisikan dirinya sebagai pemantau ini ya, sebagai pemantau, dia tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Jadi murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas. Yang membuat murid tidak nyaman itu karena tetap menjalani konsekuensi tinggal di dalam kelas tadi, walaupun dengan posisi guru yang tidak dengan suara keras, dengan tidak marah ya, tapi tetap tidak nyaman. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Jadi ada kelemahan juga, gurunya juga harus tetap memantau, walaupun itu jam istirahat, karena murid yang tadi yang kedapatan terlambat tadi, dia harus mengerjakan tugas yang tertinggal itu pada jam istirahat, pada saat teman-temannya yang lain sedang istirahat. Jadi tetap tidak nyaman bagi murid ya. Terus next. Ya, sekarang yang kita harapkan dari 5 posisi kontrol tadi yang kita harapkan, kita sebenarnya harus memposisikan diri kita sebagai manajer. Posisi terakhir ini, posisi yang paling baik untuk menyelesaikan masalah. Guru memposisikan dirinya sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi di posisi manajer ini, murid dapat mencari solusi untuk masalahnya sendiri. Murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Terus guru mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi seorang manajer ini dia sudah punya keterampilan. Dia sudah sebagai teman, dia juga sudah bisa sebagai pemantau. Bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi diharapkan setelah gurunya memposisikan dirinya sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah, diharapkan murid juga bisa menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer itu biasanya akan berkata, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Bersedia, Bu, misalnya ya. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Anak-anak, murid-murid pun akan menjawab dengan nilai kebajikan yang baik ya Bapak Ibu. Kalau kita tanya dengan menggunakan kata-kata pada posisi manajer ini, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke next. Sekarang ada kasus ya Bapak Ibu ya. Kasusnya Sabrina ini intinya terlambat.
karena buru-buru ke sekolah, akhirnya dia menyadari kalau dia tidak pakai sepatu hitam. Seperti tertera di peraturan sekolah itu harus pakai sepatu hitam, tapi dia tidak pakai sepatu hitam. Pak Lukman ini ternyata perhatikan bahwa Sabrina ini pakai sepatu coklat. Sabrina sebenarnya sudah berusaha untuk menjelaskan ya, menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu tadi. Next. Terus Pak Lukman ini menanyakan pada Sabrina, apakah peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui harus berwarna hitam, namun dia kan terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman ini tetap bersikeras ya Bapak Ibu pada peraturan yang berlaku dan mengatakan kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Next. Sabrina meminta maaf ya, mohon kepada Pak Lukman ini agar tetap mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman ini tetap tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantar sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Jadi seharian Sabrina ini berkeliling sekolah. Tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Next. Sekarang dari kasus tadi ada pertanyaan. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan. Terus apakah indikatornya? Next. Oke. Tetap konsentrasi ya Bapak Ibu. Fokus. Kita lanjutkan. Ibu Miss, masih semangat Bu Miss. Posisi Pak Lukman adalah sebagai penghukum indikatornya. Pak Lukman mengatakan bahwa Sabrina sudah melanggar peraturan sekolah karena menggunakan sepatu berwarna coklat. Itu Pak Tomo indikatornya. Yuk lihat lagi Brinda, indikator yang kedua. Pak Lukman menyuruh Sabrina untuk melepaskan dan menyerahkan sepatunya. Pak Lukman tidak memberikan toleransi atas kesalahan yang sudah dilakukan oleh Sabrina. Sabrina merasa malu seharian berdiam diri di kelas karena tidak menggunakan sepatu. Itu indikatornya ya Bapak Ibu ya. Ya Ibu. Terus ada lagi pertanyaannya. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Silakan dipahami soalnya. Ibu Al, Ibu Susi, Ibu Sunar. Ya. Sekarang kita lihat, kita bahas sama-sama ya Bapak Ibu. Kata-kata seandainya Pak Lukman sebagai manajer ya, mengapa Sabrina terlihat datang ke sekolah tergesa-gesa dan datang terlambat? Apakah Sabrina mengetahui bahwa peraturan sekolah harus datang tepat waktu dan menggunakan sepatu berwarna hitam? Apa tindakan Sabrina agar besok datang tepat waktu dan menggunakan sepatu hitam? Jadi Bapak Ibu, kalau anak-anak kita melakukan seperti kasus itu, ditanya dengan posisi manajer, apakah anak-anak kita akan marah? Tentu tidak ya Bapak Ibu. Mungkin itu terakhir kali dia untuk datang terlambat. Oke, next. Kira-kira nilai kebajikan apa yang ia ingin
Kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Nilai kebajikannya. Ya Bapak Ibu, dari mematuhi peraturan tadi, ternyata ada nilai kebajikan yang muncul Bapak Ibu. Disiplin, keadilan, komitmen, tanggung jawab. Sekarang kita bagaimana Bapak Ibu menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut, terhadap kasus itu, bagaimana kita menyikapinya? Oh, ternyata langkah yang diambil Pak Lukman ini tidak tepat ya, karena dia memposisi diri sebagai penghukum. Posisi penghukum akan memberikan dampak negatif pada diri Sabrina. Seharusnya Pak Lukman memposisikan diri sebagai manajer dengan mencari tahu terlebih dahulu alasan Sabrina datang terlambat ke sekolah. Jadi kita sebagai manajer ya Bapak Ibu tidak perlu marah ya, tapi kita tanyakan apa alasannya sampai datang terlambat, sampai salah menggunakan sepatu, sarungnya hitam dipakai coklat, sehingga Sabrina dapat menyadari kesalahannya dan memiliki keyakinan diri untuk selalu mematuhi peraturan sekolah. Next. Sekarang kita di restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog antara guru atau orang tua dengan peserta didik atau anak agar dapat menghasilkan peserta didik atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. 3 sisi seperti segitiga restitusi ini yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Termasuk segitiga restitusi yang mana kalimat di bawah ini. Ini ada 6 kalimat ini Bapak Ibu ya. Kan tadi ada 3 restitusi ya. Ya Bu Miss, Winda. Ada 3. Sekarang kita kelompokkan. Dia termasuk ke segitiga restitusi yang mana. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kira-kira Bapak Ibu masuk ke mana? Apa validasi tindakan yang salah? Apa menstabilkan identitas? Apakah menanyakan keyakinan? Bapak Ibu? Menanyakan keyakinan. Ya, coba kita lihat jawabannya. Menstabilkan identitas. Ya, coba dilihat. Menstabilkan identitas ternyata ya Bapak Ibu. 6 kalimat tadi. Kita lihat yang kedua ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang ini masuk ke mana? Bapak Ibu, kira-kira tadi sudah masuk ke validasi salah. Terus kita lihat lagi kalimat yang ketiga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Masuk kemana lagi nih Bapak Ibu? Masuk ke menanyakan keyakinan kelas. Next. Sekarang kita, kalau masih ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Pas? Kalau pas, kita tutup dengan pantun. Cuaca panas makan semangka.
sambil kita dipetik. Cakep. Semoga pembelajaran hari ini memberi makna. Cakep. Demi masa depan pendidikan lebih baik. Cakep. Oke. Jadi kita refleksi ya Bapak Ibu ya, manfaat pembelajaran yang saya dapat hari ini ya. Jadi hari ini kita sudah belajar apa Bapak Ibu? Tentang kebutuhan dasar. Terus apa lagi Bapak Ibu? Posisi kontrol. Terus segitiga restitusi. Nah, yang ternyata posisi kontrol yang paling baik adalah posisi manajer. Mudah-mudahan kita bisa merealisasikan ke anak didik kita di dalam kelas ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini Bapak Ibu. Kalau ada kata-kata yang salah saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.